إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشيخنهم على مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكث. Nasihat sedikit deh, kalimatain atau kalimat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas kumpul di malam Sari ini. Hah? Ada batal? Hah? Di malam Jumat, berzikir kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan asisten dari Allah SWT. Juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berbahagialah kita sampai kepada agama Islam ini, kita mengenal Allah SWT dan mengajarkan kepada kita Allah SWT. Ya al-ahbab rahimahullah, berkumpulnya kita di malam ini malam Jumat, baca ayat Al-Quran, baca Yasin, bicara tidak saja, tidak lain kecuali adalah ta'aruf di nafas kita mencari pandangan Allah SWT, rahmat Allah SWT. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala fa inna lakum fi ayyamin dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Kalian semuanya kalian di setiap hari-hari kalian dalam kehidupan kalian di dunia ini dalam satu tahun itu ada pemberian dari Allah SWT, pandangan dari Allah. Ala fata'arradu laha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka mendekatlah ke tempat yang kalian dapat pandangan dari Allah SWT. Carilah tempat-tempat tersebut, masuklah ke tempat-tempat tersebut. Bahkan dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u ila ma riyadil jannah wa la majalisud wa la hilatul dzikr." Dalam hadis lain beliau juga mengartikan seperti ini, kalau ada tempat di situ mungkin kalian mendapat pandangan Allah, ampunan dari Allah SWT, masuk di dalamnya. Minggu kemarin kita sebutkan juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mulqa la yashkur bihim yalisuhum." Mereka perkumpulan yang seperti ini yang berharap kepada Allah, tidak jauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. "Mulqa la yashkur bihim yalisuhum." Orang yang masuk bersama mereka akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu sahabat bilang itu, malaikat berkata kepada Allah, "Ya Allah, ada yang hadir bukan niat seperti itu, niatnya futur, ada hajatan dari hutang atau mau ketemu fulan, enggak niat mau untuk zikir." Kata Allah, "Mulqa la yashkur bihi." Mereka orang kaum itu, orang yang disuruh mereka tidak akan celaka, artinya sampai mereka ini orang yang juga dapat ampunan dari Allah SWT. Hadis yang kita sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW juga menyuruh kita, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kalian melewati ada tempat taman termasuk surga, farta'u, kita masuk, ikut di dalamnya. Gila riyadil jannah. Apa itu taman surga? Kata sahabat Rasulullah sabda, "Tidak begitu." Jika orang berkumpul untuk membaca zikir. Kenapa kita minta seperti itu? Supaya kita dapat pandangan dari Allah SWT. Ahbab, kita banyak dengar dalam kehidupan dunia ini tidak orang tidak diciptakan wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk menyembah kepada Allah SWT. Hal yang seperti ini bukan hal yang spontan, artinya oh iya kalau gitu anak mau seperti itu, udah mau ibadah aja, enggak bisa, atau yang dipaksain enggak bisa ya, karena ini kita punya hawa nafsu, kita punya rintangan pikiran, was-was di hati, terus gimana mau sampai ke situ? Iya seperti ini, itu adalah jenjang-jenjang kita sampai seperti ini ya. Dengan apa? Dengan duduk seperti ini, dengan berzikir, mengambil waktu khalwah dengan Allah. Pernah enggak kita, kata Imam Haddad, sebagai ulama banyak bilang, pernah gak kita punya ada waktu sofa Allah? Apa waktu sofa? Itu sendiri sama Allah, sujud nangis, ingat ini punya Allah, akan kembali kepada Allah. Pernah gak kita ada waktu sujud sendiri ngaku, ya Allah ini kemana? Sampai kapan?
di mana ketika bertemu denganmu. Ini waktu sofa sama Allah. Ketika orang hanya hubungan dia dengan Allah SWT. Waktu yang seperti ini paling indah adalah di malam hari, kata ulama. Ya, kapan kita harus lihat? Setiap orang harus memiliki hal yang seperti ini, waktu sofa sama Allah. Ketika dia bermalam hanya dengan Allah SWT. Atau enggak harus malam. Pernah kita duduk dalam mihrab, dalam sejadah, berpikir seperti aja gitu. Jadi lihat sekarang, ya Allah SWT lagi di mana nanti? Apakah setiap hari, sebulan, setahun nggak pernah ada waktu seperti itu? Tidak. Harus ada waktu duduk kembali ke asalnya, ke fitrahnya kita. Misalnya, mana ya Allah SWT? Kita sekarang semua dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah hati kita, niat kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui khianatnya mata. Apa kata ulama khianat mata? Ini orang melihat seperti ini tapi tujuannya lain. Ini ada niat maksud, nafsu. Ini niatnya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahkan di dalam hati. Kita punya waktu seperti itu duduk, merasa dipandang oleh Allah, malu, mengaku. Allah suka dengan orang yang seperti itu. Allah yuhibbul mulihin. Allah suka dengan orang yang selalu kembali kepada minta lagi. Kalau orang bersalah ya, bukan hal yang maksudnya bukan hal yang kacau, tidak biasa. Ya, orang kalau terjatuh ya manusia. Ya, ada hawa nafsu, ada syaitan. Kata ulama, wuqu' fil ma'siyah laysa aib. Ketika orang terjatuh dalam maksiat bukan hal yang besar, tetapi al-israr fiha. Tetapi yang parah itu kalau orang itu suka terus itu baru kata orang. Tapi kalau terjatuh dalam maksiat, makanya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Di mana tawwabin? Katsirul taubat. Sering bertaubat. Artinya apa? Seperti itu. Terjatuh, taubat lagi, terjatuh, taubat lagi. Kata Allah, hatta 1000 kali, 100 kali kita mau kembali kepada Allah SWT. Kalau benar taubatnya diterima oleh Allah SWT. Karena itu hal yang seperti ini kita jaga. Dan juga penting lagi kata ulama, kalau yang tidak dapat namanya ba'ith. Apa itu ba'ith? Imam Haddad sudah disebut dalam kitab dia. Ba'ith ini ketika terdetak dalam hati ini ingin siasat seperti ini, ingin berubah. Ini kata ulama hal yang paling mahal. Apa namanya ba'ith? Itu diletakkan dalam hati, ingin ke jalan yang benar. Kalau orang kafir ya ingin masuk Islam. Kalau orang mukmin alhamdulillah ingin naik derajatnya, berpikir. Ini namanya ba'ith kata Imam Haddad. Hal yang tempat seperti inilah di antaranya kata Imam Haddad, orang mendapatkan ba'ithnya. Detakan hati dari Allah SWT, ingin di mana nih sekarang? Sampai kapan? Oh di Mekah, oh di sini, oh umur berapa? Di mana tujuan ini? Sampai kapan? Nah, ketika datangnya seperti itu, ini namanya ba'ith. Betul-betul perlu dijaga. Dijaganya di antaranya banyak sebabnya. Ya, dijaga dengan duduk dengan orang soleh, dengan banyak menjaganya, juga dengan melihat orang-orang soleh, membaca zikir, menjauhkan hal-hal yang mematikan himmah atau tujuan Tuhan yang tersebut. Ya, kita harus jaga. Ini adalah nikmat dari Allah SWT. InsyaAllah ya, dengan perkumpulan kita seperti ini ya, kita mengambil waktu sedikit untuk kembali kepada Allah SWT ya, menyiapkan waktu juga di antara yang paling penting. Mungkin sekarang kita mulai dari sholat berjamaah ya, katanya orang kalau sholat berjamaah pasti sholatnya ya diterima oleh Allah SWT. Kata ulama, Allah SWT memandang imam. Kalau sholat imam diterima, semua makmum diterima dengan berkat imam. Kalau enggak diterima, dilihat di belakangnya. Kalau ada yang khusyuk, diterima ini sholat, dan yang lain diterima karena ini orang. Kalau enggak ada, kata ulama, ini orangnya yang lagi sibuk atau hatinya dan selain itu tetap diterima oleh Allah karena berkat kumpulan tersebut. Dan juga hadis Rasulullah SAW, bara'atan orang yang menjaga sholat arba'in yawm, 40 hari sholat, dan juga dia takbiratul ihram setelah imam langsung. Imam takbir, dia langsung takbir. Itu kalau kata Rasulullah SAW sabda, dalam 40 hari kutiba lahu bara'atan. Dia mendapat dua kebebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia akan Allah tuliskan bagi dia terselamat, terbebas dari neraka, juga terbebas dari nifaq, kemunafikan. Apa ini? Orang yang dalam 40 hari salat di belakang imam, setelah takbir imam dia langsung Allahu Akbar. Rasulullah SAW sabda, di kulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Ya, di setiap ibadah ada intisarinya, dan intisari salat adalah
takbir langsung setelah imam. Ini di antara hadis yang keduanya tadi. Karena orang ini kalau 40 hari bisa menjaga, dia akan terbebas dari Allah Subhanahu wa taala, ditariskan oleh Allah, terbebas dari neraka dan terbebas dari kemunafikan. Kita dengar pada guru kita Muhammad Al-Haddad yang tinggal di akhir-akhirnya di Mekah. Gurunya banyak daripada Habaib. Habib Muhammad Al-Haddad temannya yang juga dengan Segaf. Habib Umar pernah berkata kepada kita, Habib Muhammad Al-Haddad, kalau aku mundu bala, dari mulai aku balik ataupun aku sudah berakal, dari kecil itu sampai sudah tua sampai mau meninggal, tak pernah aku meninggalkan sholat apa takbiratul ihram di belakang imam. Kalau udah 40 lagi. Kalau 40 tahun dia udah berapa pembebasan dia dapatin. Ya, kita harus seperti itu. Terus gimana kita ini kalau nggak ada udzur? Kadang terlambat, kadang mau perlu ada hajat. Ya, kalau kita dulu diajarkan kalau seperti itu diulang lagi sholat. Gimana diulang lagi? Ya, kita sholat sama imam. Setelah selesai sholat ini ngajak teman lagi, tadi terlambat 1 rakaat. Oh, udah paham teman ini orang yang menjaga. Tadi sholat terlambat 1 rakaat, tolong temannya anak mau sholat lagi. Oh, saking apa? Saking ingin mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dari munafikin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan pulang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita, sampaikan hajat-hajat kita, semua khusus kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jadikan ini insyaallah terus-menerus. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz Farhan telah menolong kita dengan hal yang seperti ini, anak-anak agung, apalagi di tempat di Mekah. Ja'alallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tughina 'anil siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba hasbunallahu wa ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعافية.